Ya, kalau kita lihat memang untuk di sektor farmasi ya, ini memang terjadi sektor rotation ya. Kalau kita lihat memang dalam, kurun waktu 3 tahun terakhir, kita ambil contoh misalnya di tahun 2019, di mana terjadi COVID-19, lalu di tahun 2020 memang itu awal terjadinya dan memang ada, sedikit perbedaan ya, ketika memang di tahun 2019, laba dan juga pendapatan dari perusahaan-perusahaan di farmasi ini, cenderung untuk stabil, namun di tahun 2020 ketika ada Covid memang ini diuntungkan dari sektor farmasi karena memang untuk layanan kesehatan akan, meningkat ya saat terjadinya ada wabah penyakit. Lalu kita lihat pada tahun 2021, di mana untuk sektor farmasi juga diuntungkan karena memang untuk kasus COVID-19 ini masih cukup tinggi. Namun, pada periode yang sama di tahun 2021 ini ada juga cukup yang menarik sektor, bank digital. Lalu memang ada, sektor rotation lagi di tahun 2022 yaitu adalah, sektor komoditas. Lalu pas lagi di tahun 2022, sektor komoditas lagi manggung, namun untuk di sektor farmasi ini mulai turun ya. Jadi memang sebenarnya sektor rotation yang terjadi, dari, pergerakan IISG pun juga, sektor-sektor yang ada di, IISG dan kalau kami melihat untuk di tahun 2022 memang, tone-nya untuk dari sektor farmasi, tidak begitu, sebagaimana tahun 2020 ya. Ya memang untuk kenaikan dari kinerja, keuangannya ini memang cukup, signifikan bahkan ratusan persen. Ini juga, menjadi katalis positif ketika memang ada wabah penyakit. Namun kalau sekarang kita tahu kan untuk pandemi Covid-nya ini sudah mulai melandai. Jadi, untuk dari sentimen memang, tidak begitu, positif ya tone-nya dan kalau kita lihat, eee, apa sih yang memang mendukung untuk sektor farmasi. Yang pertama adalah memang awareness ya, dari masyarakat ketika sudah, masa-masa transisi ya dari tadinya, COVID-19 ini cukup tinggi di, Indonesia, kita lihat beberapa perusahaan juga WFH, lalu kegiatan juga sudah, berada di rumah gitu. Dan, masyarakat ini jadi aware tentang kesehatan mereka dan, ketika COVID-19 melandai, bagaimana sih sikap dari masyarakat sendiri? Kami melihat memang masyarakat, sekarang lebih cenderung aware ya, seperti misalnya lebih memperhatikan bagaimana, kesehatan tubuh, Mhm. vitamin mereka juga terjaga, lalu mereka juga, cenderung banyak berolahraga begitu. Jadi, untuk tone-nya memang kami melihat, cukup positif namun tidak begitu, sebagaimana euforia yang terjadi ketika, saham-saham farmasi ini, naik di tahun 2020 Oke. 2020. Dan berikutnya memang, yang kedua selain dari awareness, yang kedua adalah, BPJS ya atau, asuransi-asuransi yang dilakukan oleh, rumah sektor kesehatan tersebut. Ketika memang dari BPJS ataupun juga asuransi-asuransi ini, terus ya asuransi kesehatan ya khususnya ini, digalakkan gitu untuk di beberapa perusahaan, lalu juga, ini menjadi sentimen positif ketika banyak kerjasama dengan third party dari, emiten tersebut, seperti itu. Dan yang ketiga menjadi sentimen negatifnya adalah, bahan baku. Tadi juga sempat disebut bahwa, ketika memang, bahan bakunya ini lebih banyak kepada diimpor ya, karena kita tahu USD ini juga, cenderung masih, menguat begitu ya dan, rupiah kita terjadi pelemahan, ini akan cenderung, eee, memberatkan dari sisi bebannya, seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara tentang harga per saham nih Mas Akil, apa yang kira-kira perlu diperhatikan oleh, Primaya? Karena kan tadi kalau kita lihat Primaya ini harga per sahamnya di kisaran 900 sampai dengan 950, jika dibandingkan dengan OneMed ini berada di 400 sampai dengan 450. Bagaimana menurut Mas? Apakah ini dapat Ya, dikatakan terlalu tinggi untuk IPO? Ya, kalau kita melihat memang untuk dari segi harga ya, memang kalau untuk di angka 200-an ya, itu memang masih, bisa diambil begitu ya oleh, retail ataupun juga memang yang, tidak memiliki, dana yang cukup besar untuk investor-investornya. Tapi kalau memang untuk masih di bawah 1.000 kami melihat ini masih cukup achievable buat dari para investor untuk masuk ya ke, saham-saham tersebut. Let's say kalau misalnya kita bandingkan dengan ada perusahaan IPO yang, harganya lebih dari, 1.000 atau bahkan 2.000. Ini memang, untuk dari lotnya sendiri akan, dikit ya daripada, investor sendiri. Mereka akan lebih cenderung memikir 2 kali ketika memang harga sahamnya belum mampu, ataupun juga, tidak tergapai begitu ya dengan dana yang, terbatas. Dan Oke. kalau untuk di angka 200 dan 900 ini, kita memang harus melihat dulu sebenarnya secara peers, dengan perbandingan, oleh emiten farmasi lainnya ya dan kalau kita lihat Prey dan Omed ini kan, agak, berbeda ya, Prey lebih ke rumah sakitnya, Omed kepada alat kesehatannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan peers-nya mana yang memang,
lebih murah dan memang, secara valuasi, cukup menarik begitu. Dan Oke. kalau kita lihat memang secara IPO ini akan, cenderung untuk respon positif ya oleh pasar di hari pertama biasanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Akil. Kembali lagi keputusan mau memilih Primaya ataupun OneMed kita kembalikan kepada pemirsa semua yang pasti dipastikan terlebih dahulu untuk mempelajari fundamentalnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Akil sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu Mas Akil.